Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 29 November 2023 ya. Kenapa resistan dari IHSG cukup berat untuk ditembus? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, ini adalah kali keberapanya, keempat ya, hampir sekitar 4 usaha dari IHSG untuk menembus resistan 7.060-an, namun demikian IHSG-nya masih belum mampu ya. Resistan dari IHSG cukup berat untuk ditembus ya teman-teman. Ini ceritanya mungkin cukup sering saya sampaikan ya, bahwa IHSG 7.060-an ini sebelumnya sudah hampir disentuh namun tidak kuat, terus ini terjadi penurunan dari IHSG walaupun setelahnya dalam 3 harian, 3 sampai 5 harian bursa ini IHSG-nya mendekati resistan lagi di 7.050-an, 7.060-an. Namun demikian ternyata masih belum mampu lewat ya, teman-teman. Kita bisa ngelihat kondisi dari IHSG yang mana hari ini boleh dibilang tidak kemana-mana ya, resistannya masih sama di 7.060-an. Support minornya ada di kisaran 7.010, 7.000, kemudian di 6.960. Kalau kita lihat IHSG hari ini tidak kemana-mana, karena memang saham penggerak indeks juga boleh dibilang tidak bergerak ya. BCA hanya 0,2 sekian ya, kemudian brandnya turun 2%, BBRI, BMRI turun, Telkom turun ya, yang kemarin ngebantu ngedorong bursa turun juga. Terus kemudian ICBP, AMRT masih banyak yang turun juga, walaupun saham-saham yang lainnya pada naik ya, seperti Cuan, kemudian BRPT, GoTo ya, TPIA. Namun karena brand BBRI, kemudian Telkom, saham-saham yang cukup kuat menggerakkan indeks masih pada turun atau tidak bergerak, sehingga IHSG-nya hari ini boleh dibilang tidak kemana-mana teman-teman. Overall memang cukup membosankan ya untuk pergerakan hari ini. Walaupun demikian, kalau kita lihat tetap ada saja saham yang bergerak. Kita lihat dulu untuk regional market, di mana oke, ini sudah mulai update ya. Dow Jones tipis, hijau tipis, Eropanya hijau lumayan nih ya. Kemudian untuk Asianya masih minus ya. Kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Itu regional tadi, sekarang chartnya ya. Ini bursa Amerika memang pergerakannya tipis, masih hijau tipis. Nah, Dow Jones, kemudian Nasdaq, S&P 500 juga sama, overall pergerakannya mirip. Kita tengok dulu untuk Eropa, ini bener nggak tanggalnya? Oke, kita skip, tidak benar ya. Kita langsung cek di dolar indeks. Dolar indeks masih dalam tren turun ya, US 10 years bond dalam tren turun. Seperti saya sampaikan kemarin, ini pesona greenback-nya sudah mulai melemah. VIX-nya juga cenderung turun, artinya sebenarnya kondisi market tidak mengkhawatirkan, volatilitas indeksnya, volatilitas di bursa juga tidak sedemikian besar. Tadi kita lihat tren dari bursa Amerika juga masih pada naik ya teman-teman. Kemudian untuk commodity index ini sedikit ada kenaikan, tapi overall masih dalam bentuk tren turun seperti itu. Oke, kemudian kita cek dulu untuk harga komoditas. Crude oil masih di kisaran 78 ya, sekitar 78. Coal masih sama 127. Palm oil masih sama. Tins masih dalam kecenderungan turun, sedikit ada potensi rebound. Timah juga sedikit ada potensi rebound. Nah teman-teman, nanti dilihat juga terkait saham-saham metal. Kemarin juga udah saya bahas bahwa saham-saham terkait metal boleh diperhatikan, terutamanya terkait emas ya teman-teman. Antam, MDKA, PSAB seperti itu. Dimana Antam, MDKA juga pada bergerak, termasuk juga Inco. Kemarin juga sudah saya bahas ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan langsung lanjutkan ke bahasan terkait
saham ya. Terkait saham nggak usah lama-lama aja karena hari ini bursanya juga sepertinya hanya itu-itu saja sahamnya yang bergerak. Baik, yang pertama adalah MDKA teman-teman. MDKA ini sebenarnya tadi intraday-nya sempat sampai ke 2524 ya. Closingnya sedikit turun ya, untuk resistan masih sama 2600, target resistan 2770 teman-teman untuk MDKA. Langsung kita cek kondisi asingnya. Hari ini MDKA malah ada take profit, ada net sell dari asing ya. Daily-nya volumenya masih cukup tinggi untuk pergerakan dari MDKA. Kita cek intraday-nya hari ini untuk MDKA itu seperti apa. Intraday dari MDKA oke. Overall oke ya. Jadi dominasi buyer yang hajar kanan tuh besar ya. Totalnya adalah 59% buy at over atau hajar kanan, tidak antri. Dan dari chart intraday-nya juga hijaunya di atas, artinya dominasi dari buyer yang hajar kanan dominan ya untuk di MDKA teman-teman. Baik, setelah MDKA masih sama juga terkait emas, ini kita singkat saja. Kemarin saya bahas Antamnya, hari ini yang melejit adalah Inco ya, satu bidang ya. Inco hari ini asingnya masuk dengan dorongan volume oke ya teman-teman. Jadi silakan dicatat, ini saya catat juga Inco, karena ketika naik terjadi dorongan volume ya. Ketika naik terjadi dorongan volume dan asingnya juga masuk untuk Inco. Langsung kita cek chart dari Inco, di mana Inco sebenarnya kemarin tembus supportnya, namun demikian hari ini digas dan gas-gasan hari ini sampai di 4723 itu resistan. Perhatikan ya, 4723 besok, kemudian 4936 dan kemudian di 50 retracement-nya itu adalah di 5100 ya untuk Inco teman-teman. Kita cek intraday yang terjadi di Inco seperti apa. Oke, intraday dari Inco adalah seperti ini ya. Overall awal-awal banyak yang hajar kanan, baru kemudian sedikit imbang buyer sellernya, baru kemudian di sesi 2 dilanjutkan hajar kanannya. Dominasinya adalah 54% buyer membeli di over ya. Buyer membeli di over 54%, 46%-nya adalah seller yang buang di bid ya teman-teman. Ini imbang sebenarnya untuk asingnya, yang seller ada sell ya BK, JP, RX, yang net buy broker ada AK. Ini adalah untuk kondisi intraday dari Inco teman-teman. Baik, kemudian adalah Antam. Hari ini sebenarnya dia melanjutkan kenaikannya ya. Kenaikan hari ini disertai gap ya. Gapnya di sekitar 1670 sampai 1680, sekitar 10 poin. Resistan 1680 dilewatin, the next resistan dan sekaligus target resistan 1713 dilewatin, namun demikian belum mampu di close di atasnya. Sehingga teman-teman masih bisa perhatikan 1715 untuk besok ya untuk Antam. Kalau lewat dari situ dia akan cukup oke, akan semakin oke ya. Target 1715-an harus dilewati dulu, baru kemudian nanti kita update untuk target berikutnya dari si Antam adalah 1820. Bertahap ya, pergerakannya harus bertahap. Untuk Antam hari ini asingnya net sell, asingnya keluar dengan volume ketika naik sebenarnya ini adalah tinggi ya. Untuk Antam langsung kita cek intraday yang terjadi di saham Antam teman-teman. Oke, Antam, kita cek dulu saham Antam. Oke, ini adalah intraday dari Antam, di mana di sesi pertama sampai sekitar 2 jam sebelum tutup ya teman-teman, ini banyak yang hajar kanan, banyak yang beli di over, namun per closing banyak yang take profit ya. Dominasinya masih banyak yang jualan, 56% sell at bid untuk Antam. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi ini terkena yang namanya resistan volume, yaitu orang-orang yang nyangkut sehingga dia akan keluar ketika harga sentuh harga mereka ya teman-teman. Saham yang turun dan mulai naik adalah menarik, tapi yang harus diperhatikan adalah ketika ada supply dari resistan volume dari orang-orang yang nyangkut dan dia coba akan keluar, terutamanya orang-orang yang belum exit ketika harganya turun ya. Seharusnya ketika sahamnya turun, tahu mau turun, dijual dulu, di short dulu, baru kemudian di cover di
beli di bawah ya teman-teman, kira-kira begitu. Berikutnya kita bahas ya untuk saham berikutnya. Baik, kemudian adalah ADMR ya teman-teman, ini kurang begitu bagus sih karena dia kepentok lagi dan kembali ke area yang kemarin ya. Ini resistan konsol area di 1260 belum dilewati, ini kuncinya ya 1260. Ya memang sudah keluar sedikit ya, tapi nggak meyakinkan begitu ya teman-teman. Supportnya 1260, resistan ada 1350 sampai 1375 untuk ADMR. Hari ini volumenya biasa aja sih, dan asingnya hari ini adalah keluar ya. Untuk ADMR hari ini asingnya adalah keluar. Kita cek ADMR. Oke, ADMR awal-awal aja banyak yang buy at over, namun demikian closingnya mulai banyak yang sell at bid. Dominasi buyer seller masih sama antara yang hajar kanan sama hajar kiri, hitungannya masih sama untuk ADMR. Baik, kemudian AMMN hari ini untuk asingnya yang kemarin-kemarin sebenarnya banyak atau dominan asingnya masuk, namun hari ini asingnya keluar ya. Volume masih biasa aja untuk AMMN. Nah, AMMN ini saya nggak bisa cerita banyak karena ini naik terus. Prinsip saya sih saham-saham seperti ini sebenarnya menarik, cuman kalau masuk saya mesti menunggu dia retracement ya, terkoreksi. Sementara belum. Cuman candle terakhir hari ini adalah doji, artinya butuh konfirmasi besok. Seandainya mungkin koreksi, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, teman-teman. Kita cek intraday dari AMMN ya, kita cek intraday dari AMMN, oke. Ya, intradaynya nggak bagus ya karena sell at bid-nya banyak yang jualan di 62%, totalnya bayarnya adalah sell at bid untuk AMMN teman-teman. Baik, kemudian adalah MBMA, kita cek dulu. MBMA masih di kisaran resistan 630 teman-teman. Kuncinya resistan 655 ya, itu aja. Saya hari ini nggak pegang, kemarin nggak pegang, cuman kemarin sempat pegang ya 2 hari yang lalu. Aslinya hari ini masuk untuk MMN, hari ini aslinya masuk ke MMN apa MBMA ya teman-teman. Oke, ini awal-awal buy at over, namun di sesi 2 dominasinya adalah seller jualan ya, merah ini 65% didominasi oleh seller yang jualan. Baik, kemudian saham kertas ya teman-teman, TKIM ini beberapa hari ini asingnya net buy, termasuk hari ini volume sedikit saja di atas rata-rata untuk TKIM. Ini ada bentuk yang cukup menarik ya. Kuncinya resistan di 7660 atau resistan pertama di 23,6 retracement untuk TKIM. Teman-teman bisa perhatikan secara chart dia cukup oke. TKIM langsung kita cek dulu intradaynya cukup oke ya. Buy at overnya dominan banget. Ini ada 62% buyer buy at over atau beli di over. Boleh dicatat teknikalnya bagus sekali untuk TKIM ya. TKIM teknikalnya bagus banget. Baik, kemudian sama juga ini adalah INKP ya. Biasanya memang saya bahas barengan INKP. Ya masih sama-sama lah, pergerakannya sama, cuman dia sudah ngelewatin 2 resistan ya. Resistan pertama sudah 8.605, kemudian resistan berikutnya 8.900 teman-teman. 8.900 resistan kedua. Kemudian INKP kita cek sedikit ada kenaikan volume dan 2 hari ini asingnya banyak masuk. Jadi saya catat ini cukup oke juga. Saya catat tersendiri biasanya teman-teman untuk besok ditindaklanjuti ketika marketnya buka ya. INKP kita langsung cek intradaynya cukup oke, dominasi buyernya juga kuat ya, 61% buy at over. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham Medco ya. Medco kita cek dulu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah Medco. 2 hari ini asingnya masih keluar ya teman-teman untuk Medco. Hari ini Medco naik dengan volume. Asing masih keluar tapi naik dengan volume. Medco oke, teknikalnya cukup manis ya, cukup menarik. Dimana kemarin sedikit ada bentuk candle upside dan ternyata dilanjutkan hari ini teman-teman.
Ini kita bisa gunain Fibo yang di sini ya, teman-teman. Oke, kita geser aja. Yang Fibo sebelumnya saya geser ke kiri supaya nggak bingung ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas si Medco technicalnya. Oke, saya hapuskan semua dulu, teman-teman. Oke. Ya, Medco teman-teman nanti ada resistan di 1232, 1323 dan target resistan 1395 ya. Untuk Medco, kita lihat intraday dari saham Medco. Intradaynya Medco. Oke, teman-teman. Loading agak lambat ya. Agak lambat loadingnya sebentar, teman-teman. Ya, ini baru nongol. Di sekitar sesi 2 dia mulai signifikan buy at overnya ya. Hajar kanannya mulai signifikan di sesi kedua, di mana 58% ini adalah buyer yang ngebeli di over ya, dominan untuk buyernya. Nah, namun demikian ini broker summary-nya BKAK jualannya. Tadi kalau kita lihat memang di sini tadi ini asingnya memang banyak jualan nih untuk Medco nih, asingnya banyak jualan. Nah, kalau kita lihat detailnya ya asingnya ya ini tadi yang jualan ya, yang ini BK dan AK ya. Baik, kemudian berikutnya teman-teman adalah saham-saham TPI acuan BRPT brand ya dan teman-temannya. Kita akan bahas dulu. Yang pertama ada TPIA, ini adalah 2 hari kenaikan atau 2 hari rebound dari retracement-nya dia ya. Untuk TPIA, kita ulang dulu. TPIA ini adalah sebentar TPIA. Ya, ini adalah testing resistan dari si TPIA teman-teman di 2922 ya. 2922 testing resistan. Kemudian kita cek dulu untuk pergerakan dari TPI hari ini, asingnya masuk tapi sedikit, nggak begitu signifikan, volumenya juga masih biasa saja. TPIA intradaynya TPIA, oke kita lihat intradaynya ini agak lambat ya teman-teman. Ini masih berat, ini masih jualan ya, 57% sell at bid dan merahnya juga masih ngeruntel, masih banyak yang jualan, masih berat untuk pergerakan dari si TPIA teman-teman. Baik, kemudian cuan 2 hari ini naik dengan volumenya net buy asingnya juga lumayan tebel ya, cukup konsisten. Cuan ya ini setelah mengalami retracement lanjut naik, retracement lanjut naik seperti itu. Oke teman-teman, saham-saham seperti ini memang menarik ya, cuman masuknya harus pas terjadi retracement atau koreksi ya, pullback. Kalau pas lari ya sebaiknya ditonton saja sih menurut saya. Oke, kita cek dulu cuan hari ini untuk dominasi buyernya juga kuat ya. Di sekitar sesi 2 mulai digas buy at overnya dominan ya, 58% adalah buyer yang membeli di over atau tanpa antri ya, berarti dia hajar kanan belinya. Baik, kemudian BRPT ini hari kedua dia nyampe dasar. Nah, teman-teman masih ingat BRPT saya sampaikan kemarin bahwa di sekitar 950-an itu 945 itu low-nya dari BRPT dan hari ini dia sempat naik ya 1055, namun demikian closingnya turun. Oke, ini resistan yang saya sampaikan kemarin 1024, 1075, 1115 atau 50 retracement-nya dari BRPT menarik, dia rebound dari dasar ya. Asingnya juga diikuti, asingnya juga 3 hari ini masuk ya untuk BRPT, volumenya sedikit di atas rata-rata saja. Cek langsung BRPT, kita cek dulu BRPT. Nah, ini masih agak alot ya, buyer overnya, buy at over sama sell at bidnya masih agak alot ya, imbang. Dominasinya sih masih banyak seller ya, 56% intraday ini sellernya adalah sell at bid atau jual di bid, jual kiri. Asing yang jual ada BK, RX, LG. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih, gitu loh, yang gerakannya beberapa hari ini diem saja, brand. Brand masih asingnya lanjut net sell, volume biasa saja.
dan sedang membosankan karena pergerakannya di situ-situ saja. Wajar ya, memang ini barang udah naiknya udah gila-gilaan. Wajar kalau ini mulai konsolidasi dulu. Untuk brand kita lihat dulu, memang intraday-nya juga dia juga lagi sangat nggak menarik ya. Nah, intraday-nya ini masih banyak yang jualan teman-teman, masih banyak yang jualan ya. Belum kebuka ya ini. Intraday-nya masih banyak yang jualan, 53% seller, sell at bid atau buang kiri untuk brand. Baik, kemudian adalah Arto teman-teman ya. Bagi yang kemarin takut-takut untuk beli Arto, ya mungkin dulu pernah beli dan cut loss di atas. Saya pun juga pernah seperti itu ya. Jadi alergi terhadap suatu saham, tapi sebaiknya tidak begitu ya teman-teman. Karena kita ngebahas suatu saham ketika dia membaik, kita mungkin bisa masuk lagi. Ketika dia tidak baik chartnya, mungkin kita keluar dulu. Cara pergerakan sebenarnya masih tetap ya untuk Arto. Jadi area-area resistan dia sampai di 3540-an itu masih merupakan PR bagi Arto, resistan. Berikutnya target di 3820-an. Memang karena pergerakan dia ini lebar teman-teman. Pergerakannya lebar. Jadi ya kalau kita lihat ini weekly-nya ya, ini weekly-nya. Oke, saya buatkan gini. Nah, ini 35 yang tadi saya sampaikan kan, 35 ini PR-nya dia. Ya, tentu ada resistan yang paling dekat 3340, baru kemudian 3500 ya, kemudian 3800 untuk Arto, di mana 2 hari ini asingnya net sell ya, teman-teman. Volume ketika konsolidasi adalah kecil. Biasa, ini wajar. Yang itu adalah wajar ketika terjadi konsolidasi volumenya kecil. Kita cek dulu saham dari Arto intraday-nya seperti apa. Memang masih alot ya. Merahnya nempel di hijau, walaupun di sesi 2 mulai ada dominasi dari buyer yang beli di over ya, tapi masih belum begitu signifikan. Tapi overall ini barang sempat ke 3260-an ya, walaupun closingnya dia turun. Kemudian teman-teman masih ingat bahasan saya kemarin ISAT ya, asingnya hari ini masuk tebel, boleh dicatat. ISAT ini tidak sehari 2 hari, tapi beberapa hari ini saya pantau terus. Catatan saya masih sama. ISAT itu 38 retracement 9.200 itu titik penting ya. 38 retracement. Kalau dia koreksinya tidak melewati itu dan lanjut naik, itu potensi lanjutannya adalah kuat. Dan hari ini setelah seminggu lebih untuk Indosat tidak kemana-mana, hari ini mengeluarkan tenaganya teman-teman ya. Resistan 9.600 sayangnya masih belum dilewati. 9.600 teman-teman perhatikan, asingnya masuk untuk ISAT dari ini besar ya. Volume kenaikan ini juga didorong volume. Kita lihat intraday-nya dari ISAT teman-teman. Indosat intraday-nya seperti ini cukup dominan ya. Hijaunya di atas sepanjang hari, hijaunya di atas. 58% buyer buy at over. Oke, menarik. Saya lingkarin ya. Saya lingkarin untuk Indosat. Baik, kemudian ada satu saham juga ya teman-teman, masuk catatan saya adalah ASA. Oke, kita lihat. ASA hari ini sampai di 50 retracement-nya teman-teman ya. ASA hari ini sampai di 50 retracement-nya. Perhatikan 965, terus kemudian ada 1000 teman-teman. 1000 itu adalah merupakan 61,8 retracement. Namun demikian sebenarnya yang penting itu di 1040 dan 1150. Jadi bertahap aja ya untuk ASA. Ini overall sebenarnya cukup menarik. Beberapa hari ini sekitar 5.000 bursa ini dia mengalami kenaikan harga dengan dorongan volume. Namun demikian untuk asingnya masih belum signifikan ya teman-teman. Kita akan cek dulu intraday dari ASA ya. Ini seperti ini, intraday dari ASA cantik ya. Jadi hijaunya di atas, dan ini yang menarik ini, 63% buyer yang beli di ASA hari ini adalah hajar kanannya. Buy at over, hajar kanan. Nah teman-teman, bagi yang pengen tahu tentang cara membaca seperti ini, buy at over, sell at bid, saya udah bikin satu video tersendiri, silahkan cek di deskripsi.
tentang bagaimana melihat suatu saham itu dimakan ya, apakah dimakan kanannya buy at over ataupun buy at bid. Artinya dia nunggu ketika ada sell at bid ya. Penjelasannya secara detail sudah saya bahas di video terkait itu. Kalau nggak salah judulnya bagaimana melihat suatu saham rakus dimakan. Cek di deskripsi atau cek di playlist yang sudah saya bikin. Oke, baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan kali ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat memang marketnya lagi membosankan. Ada yang komen, Pak ISG-nya sepertinya wait and see. Betul ya. Karena ini juga resistan historik sebelumnya yang memang belum mampu dilewati oleh ISG. Namun demikian yang harus kita perhatikan adalah ini jelang akhir tahun, mungkinkah beberapa saham-saham yang sering kita bahas itu akan ditarik, teman-teman. Kita mesti cek setiap hari ya, karena market sangat dinamis. Demikian saja dari saya, Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.